ada kesamaan antara nasi goreng dan investasi. Loh, kok bisa? Sama-sama butuh belajar. Enak banget nih. Bedanya, investasi ada iPod Easy. Semua jadi gampang. Di sini bisa belajar. Bisa milih saham yang lagi oke. Belinya tinggal swipe. Oh, tinggal geser doang. Make it easy with iPod Easy. Belajar sendiri itu emang bagus, tapi bisa bikin ketakutan sendiri. Belajar masak sendiri kayaknya sih enak, tapi hasilnya belum tentu. Gimana, enak bukan? Enak matamu. Giliran ketemu yang mau bantu ngajarin, malah diajarin cara patah hati. Makanya pakai iPod. iPod Fun, supermarket reksadana terbesar di Indonesia. Bisa buat belanja reksadana, saham, dan lainnya. Cukup satu rekening dan satu aplikasi. Mau investasi, nggak perlu takut salah pilih lagi. Semua bakal diajarin sampai jago. Gratis. Reksadananya udah dipilihin, nggak pakai repot. Enak kan investasi di iPod? Let's have fun with iPod Fun. Ya, halo semuanya Sobat iPod, selamat siang, selamat datang di webinar hari ini teman-teman. Kalau misalnya tadi sudah perhatiin TVC yang tayang ya, nah kita hari ini mau webinar bareng sama Star Asset Management. Teman-teman, nah kalau misalnya baca judulnya nih tentang investasi yang aman itu seperti apa, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya sebenarnya bisa dibilang investasi itu aman seperti apa sih yang bikin hati tenang ya? Nah, teman-teman sudah bergabung juga sama kita di siang hari ini ada Mbak Ratih Ayu ya. Nanti kita sapa juga nih teman-teman, tapi aku juga mau ngingetin buat teman-teman semuanya Sobat iPod, kalau hari ini bagi peserta yang memberikan pertanyaan terbaik, nah ada door prize-nya nih, seru banget kan? Jadi teman-teman simak baik-baik materinya di siang hari ini ya. Simak baik-baik yang nanti materinya akan disampaikan sama Mbak Ayu dari Star Asset Management. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, pastinya pertanyaannya harus sesuai dengan materi dan juga pastinya sesuai sama pembahasan hari ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya nanti punya pertanyaan bisa langsung taruh aja pertanyaan di kolom Q&A yang ada di bawah. Nah, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Nah, terbaiknya ini apa sih indikatornya? Harus sesuai sama materi, terus juga teman-teman jangan apa ya kayak, nih dari materinya nih kira-kira apa sih yang teman-teman masih bingung atau apa bisa taruh langsung di Q&A. Nah, kalau misalnya 3 pemenang tadi ini berhak mendapatkan door prize berupa souvenir dari Star Asset Management. Caranya gimana sih? Nah, nanti admin dari Indo Premier atau iPod akan ngumumin di akhir sesi webinar ketika nanti sudah diumumkan, teman-teman bisa klaim hadiahnya dengan cara
follow Instagramnya star.assetmanagement dan juga subscribe ke YouTube-nya Star Asset Management. Nanti akan dijelaskan juga di kolom chat ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, kasih pertanyaan terbaik hari ini, 3 orang yang beruntung akan dapat door prize dari Star Asset Management yang nanti aku akan umumkan di akhir sesi webinar dan bisa langsung claim. Caranya gimana? Follow star.assetmanagement di Instagram dan juga subscribe YouTube-nya Star Asset Management. Setelah itu teman-teman bisa screenshot bukti sudah subscribe dan juga sudah follow ya. Nanti bisa kirimkan data diri berupa nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat pengiriman. Nah, sudah gabung bersama kita nih, ada Mbak Ayu ya. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak Bella, apa kabar Mbak Bella? Alhamdulillah baik nih Mbak. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak Bella, thank you. Oke, Mbak Ayu, tadi kan aku udah kasih tahu judulnya ini udah terpampang juga nih di kameranya Mbak Ayu nih ya, investasi aman hati tenang. Sebenarnya nanti akan bahasnya seputar apa aja nih Mbak Ayu? Mungkin bisa dikasih bocoran sedikit nih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai investasi yang aman, investasi yang telah terdaftar oleh OJK, jadi membuat para investor ini di dalam berinvestasi pun hatinya lebih tenang, karena tidak ditipu, terus juga terhindar dari investasi-investasi bodong yang sekarang lagi marak. Jadi ibaratnya kita berinvestasi dengan tenang, nyaman, tapi tetap mendapatkan cuan yang maksimal. Oke, karena aku pernah baca juga nih Mbak, kalau dalam setahun tuh katanya, aku lupa dalam setahun atau dalam 10 tahun terakhir itu 100 triliun yang kerugiannya, total kerugiannya gitu, sama teman-teman kita di luar sana yang ketipu sama investasi bodong nih. Jadi mungkin materi dari Mbak Ayu siang hari ini bisa kasih pencerahan kali ya buat Sobat Ipot semuanya biar terhindar sama investasi bodong. Tapi sebelum itu Mbak Ayu, aku mau bacain dulu nih peraturan webinar pada siang hari ini buat Sobat Ipot semuanya. Bisa sambil dibaca juga di layar ya. Yang pertama itu pastinya teman-teman menggunakan nama lengkap sesuai yang teman-teman daftarkan saat daftar webinar ya. Ketika join webinarnya pada siang hari ini, kalau misalnya belum sesuai namanya bisa rejoin dulu. Yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan hanya melalui kolom Q&A dan menyampaikan pertanyaan sesuai tema. Sesuai tadi aku bilangin, kalau hari ini ada 3 orang beruntung yang berkesempatan untuk dapetin door prize dari Star Asset Management kalau misalnya teman-teman kasih pertanyaan terbaik ya. Yang ketiga yaitu menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara dengan tidak menuliskan kalimat yang tidak sopan dan juga mengandung sara. Yang terakhir adalah dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan, teman-teman. Nah, oke, apakah sudah siap Mbak Ayu untuk materinya siang hari ini? Iya, udah siap Mbak Bella. Oke, kalau gitu aku persilakan Mbak Ayu untuk menyampaikan materinya di siang hari ini, Mbak Ayu, silakan. Oke, terima kasih Mbak Bella. Aku izin share screen ya. Selamat siang semuanya. Thank you buat Mbak Bella, thank you buat Ipot, dan terima kasih untuk para partisipan yang sudah join di webinar siang ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Ratih Ayu Sulistianingrum. Saya dipanggil Ayu. Saya ini senior sales institutional dari Star Asset Management. Nanti saya akan sedikit menjelaskan apa sih Star Asset Management setelah saya menjelaskan mengenai investasi aman dan hati pun jadi lebih tenang. Oke, kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada yang namanya grafik mengenai pertumbuhan SID, pertumbuhan yang bisa kita lihat mengenai investasi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena pertumbuhan dari SID ini ya, atau yang kita sebut sebagai Single Data Investor Identification, ini adalah nomor identitas investor atau kurang lebih seperti KTP. Jadi SID ini dikeluarkan oleh KSEI, yaitu PT Custodian Central Efek Indonesia, untuk para investor yang berinvestasi di pasar modal. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan dari investasi di Indonesia ini
dari 2018 sampai September 2021 ini mengalami peningkatan. Padahal bisa kita lihat sudah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID. Tapi di sisi lain, bahkan jumlah investor baru ini malah meningkat cukup tajam. Dan kalau dicek oleh KSEI, itu rata-rata jumlah investor yang meningkat tajam ini berasal dari generasi milenial. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah investor pasar modal itu mengalami kenaikan yang signifikan dari 2018 ke 2019 itu 53%, dari 2019 ke 2020 56%, dan dari 2020 hingga September 2021 itu sekitar 65,73%. Kalau dari data yang sudah saya cek, dari 1 Januari hingga 17 Desember 2021, itu kurang lebih SID-nya sudah mencapai 7,3. Jadi di 2021 ini peningkatannya itu sekitar 89,58%. Nah, kita semua itu berpikir kenapa sih kok lagi pandemi, ibaratnya banyak yang kena PHK, tapi malah meningkatkan jumlah investor baru di pasar modal. Nah, jadi kalau dari berbagai pihak yang menilai, dari KSEI, dari bursa, dan pakar ekonomi lainnya, sepertinya dengan kondisi mobilitas kita yang terbatas, keadaan keuangan kita, finansial kita yang tidak menentu, yang tadinya generasi-generasi milenial itu sebelum 2019 dia spending duitnya untuk liburan, untuk jalan-jalan, hangout, sekarang dialihkan. Apalagi dengan teknologi mengenai investasi ini semakin banyak, pilihannya semakin banyak, akhirnya lebih bergeser untuk berinvestasi. Lebih banyak di generasi milenial. Jadi di sini tabelnya ada grafik yang jumlah investor CBES, jumlah investor yang reksadana, sama jumlah investor untuk SBN. Dari sini kita bisa melihat, oke, CBES ini saya jelaskan sedikit, dia adalah platform elektronik yang dikeluarkan oleh KSEI, jadi dia mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan. Jadi dia seperti kayak sistem komputerisasi berteknologi tinggi untuk memudahkan para investor. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa, oke, di masa pandemi ini jumlah investor reksadana dari 2018 sampai September 2021 ternyata semakin meningkat ya. Jadi banyak orang yang sudah mulai melek investasi, banyak orang yang sudah mulai sadar, oke, kayaknya saya daripada buang-buang uang karena juga kondisi 2 tahun ini tidak menentu karena COVID-19, ya udahlah, lebih baik kita investasi aja. Nah, di SBN pun juga sama, yang tadinya itu cuma segitu-segitu aja investornya, tapi semakin lama dia semakin tinggi untuk peminatnya. Oke. Nah, kalau dilihat dari data KSEI berdasarkan demografi, itu kita bisa lihat siapa sih yang paling banyak berinvestasi di pasar modal, yaitu kita bisa cek dari jenis kelamin, dari usia, pekerjaan, pendidikan, penghasilan. Ya, di sini kita bisa lihat jenis kelamin yang paling banyak berinvestasi itu laki-laki sekitar 62,4%. Dari usia kita ada beberapa range usia, dan yang paling banyak itu di usia kurang lebih di bawah atau sama dengan 30 tahun. Nah, ini yang mengakibatkan ternyata kita bisa menilai bahwa paling banyak investor itu adalah generasi milenial, yaitu yang generasi memang masih produktif, yang dia berusaha untuk spending duitnya di investasi. Lalu pekerjaannya kita lihat di sini itu paling banyak proporsinya di pegawai, baik itu pegawai swasta, pegawai negeri, dan lain-lainnya. Lalu untuk pekerjaan itu sendiri nomor 2 di posisi pelajar. Jadi udah kelihatan ya demografinya, siapa sih investor yang paling banyak menyumbang pertumbuhan investasi di Indonesia. Nah, lalu pendidikan, nah agak surprise juga nih, bahkan pendidikan sendiri paling banyak investornya itu di anak-anak kisaran SMA, itu di 55,97%. Yang kedua baru S1 di 33,25%. Nah, lalu di penghasilan, jadi kalau zaman dulu bilang, oke, takut berinvestasi karena mahal, karena butuh uang yang besar untuk invest, jangan salah, karena
dengan range beberapa penghasilan yang ada di layar, kita lihat di bawah 10 juta, range 10 sampai 100, 100 hingga 500, dan selanjutnya yang memberikan bobot paling besar bahkan di penghasilan kisaran 10 sampai 100 juta. Jadi ibaratnya siapapun nasabah atau orang yang mau berinvestasi sekarang bisa di berbagai kalangan. Jadi bukan hanya orang yang memiliki penghasilan tinggi aja, bahkan orang yang penghasilannya sedang atau cukup, dia juga bisa sudah punya niat untuk berinvestasi. Tuh, oke. Selanjutnya, nah ini saya mulai masuk ke perbedaannya investasi bodong dan investasi aman. Karena semakin banyaknya orang-orang yang berinvestasi, jadi mulai nih banyak beberapa. Sebenarnya kalau investasi bodong itu sudah dari dulu ya, sudah lama, sudah ada bahkan dan paling banyak di kota-kota kecil, di desa, sampai Jakarta pun juga sekarang mulai menjamur karena investor banyak orang yang sudah mulai seneng nih akan investasi. Jadi sudah banyak pilihan-pilihan investasi, tapi banyak juga nih yang masih ketipu oleh investasi bodong ini. Nah, kira-kira ciri-ciri investasi bodong itu menurut OJK apa aja? Nah, yang pertama, biasanya investasi bodong itu dia menawarkan profitnya tinggi dalam waktu singkat. Let's say kayak oke, saya bisa memberikan profit 2 hingga 4% dalam sebulan. Itu tinggi sekali. Gitu. Waktunya pun juga singkat. Sedangkan kalau kita berinvestasi dengan profit tinggi, itu perlu takes time. Jadi sekitar 5 tahun kah, 10 tahun, tidak mungkin tuh dalam jangka waktu beberapa bulan, setahun, 2 tahun bisa mendapatkan profit sebesar-besarnya. Dan ditambah dia juga menawarkan risikonya kecil. Nah, sedangkan yang di mana high risk itu, high return, pasti dia juga resikonya besar, high risk, high return. Jadi tidak ada yang namanya profitnya tinggi, resikonya kecil. Nah, itu yang perlu dipertanyakan, kok bisa resikonya kecil, bahkan kadang-kadang tidak ada resiko sama sekali. Nah, itu yang perlu dipertanyakan kepada teman-teman. Jika diberikan atau diberikan proposal, oke ada investasi ini nih sekitar 20%, oke terus resikonya apa? Nggak ada. Nah, itu perlu dipertanyakan, masa sih nggak ada resiko? Karena setiap investasi, baik itu return kecil, menengah, atau tinggi, pasti ada resikonya. Tidak ada yang tidak ada. Nah, ciri-ciri selanjutnya biasanya itu mereka meminta si membernya itu merekrut anggota baru. Ini kurang lebih seperti MLM. Jadi nanti get to member, nanti kalau bisa ngedapetin member baru, kamu dapat bonus. Terus juga mereka ngerekrutnya maksa, ayo dong masuk sekarang, nanti waktunya terbatas loh. Udah gitu waktunya itu nggak akan lama, terus juga tempatnya terbatas, kamu eksklusif dan lain-lain, mendesak untuk harus join. Sedangkan kalau kita berinvestasi itu harus clear, harus bisa berpikir lebih tenang. Oke, udah tahu resikonya apa-apa aja, nah kita baru join. Nggak bisa diburu-buru kayak gitu, karena kita harus tahu selak-beluk si produk ini seperti apa sih gitu. Nah, yang selanjutnya ini tidak memiliki izin dari OJK dan belum terdaftar di OJK. I think this is a very simple. Jadi kalau teman-teman mau punya investasi atau ditawarin investasi, yang paling memudahkan adalah ini. Jadi cek aja di OJK, ada nggak sih? Karena OJK pun sendiri melampirkan daftar-daftar perusahaan investasi yang dilarang, yang bermasalah dan lain-lain, jadi bisa ke-trace di situ. Oh ini kayaknya nggak ada, atau oh ini pernah bermasalah, oh atau ini di-ban sama OJK. Jadi lebih mudah, lebih gampang banget. Tuh, dan biasanya juga kalau misalkan perusahaan investasi ini yang bodong, itu dia memberikan informasinya tuh sangat terbatas, tidak transparansi. Jadi kalau kita mau ngeliat produknya juga nggak bisa kecek di websitenya, informasinya sangat dibatasi. Sedangkan kan kita pengen tahu ini produknya apa sih, terus fundnya apa aja sih, barangnya apa aja sih, harus jelas dong kita kalau mau membeli suatu barang. Nah, ini tuh semuanya dibatasin tuh. Dan kalau kita cek di googling, oke misalkan perusahaan A, B, C, mau cek di internet kok nggak ada gitu. Jadi agak susah nih kita mengecek kebenaran dari si perusahaannya ini. Selanjutnya
kita masuk ke, kalau tadi adalah ciri-ciri investasi bodong, nah ini adalah ciri-ciri investasi yang memang sudah bisa kita percaya. Yang pertama adalah memang si perusahaan ini memiliki izin, diawasi oleh OJK, karena memang nasabah-nasabah yang berinvestasi ini sangat dilindungi oleh OJK. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita mau investasi, karena semuanya itu diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi kita cek dulu apakah perusahaan ini ada di dalam daftar yang diberikan izin OJK. Kita tanya juga ke perusahaan ini sudah dapat persetujuan dari OJK, sudah dapat izinnya atau belum? Nah, baru deh. Dan selanjutnya kita cek lagi. Kita baca, kita minta dokumen-dokumennya tentang rencana pemasarannya, baca dokumen-dokumennya, misalkan kita beli reksadana, kita minta mengenai fund fact sheet-nya, kita lihat prospeknya seperti apa, modal investasinya, ringkasan dari produknya, dan strategi untuk investasi ini ke depannya seperti apa. Jadi benar-benar kita riset, kita olah, kita tanya, jadi kita ngerti. Kadang-kadang beberapa nasabah juga suka mungkin kayak males baca karena ini nggak jelas, ini tulisannya banyak. Nah, itu yang menyebabkan kita agak miss di situ. Jadi mulailah di dalam berinvestasi itu rajin membaca tentang poin-poin penting aja. Jadi kita tahu kita mau berinvestasi di apa, barangnya apa, belinya apa. Yang selanjutnya itu adalah high risk, high return. Jadi kita harus sadar, kita harus tahu kalau kita berinvestasi risiko yang tinggi, di return yang tinggi, ini juga ada risiko yang tinggi. Jadi kita belajar juga untuk menerima sampai seberapa besar kita bisa menerima risiko yang ada di portofolio ini, investasi ini. Misalkan rumah, kita beli rumah, duitnya besar, tapi kita juga harus tahu nanti someday kita butuh, mungkin sekarang lagi kondisi kayak gini, mungkin agak kesulitan kita untuk menjual karena lagi kondisi pandemi, semua orang juga butuh duit. Nah, di situ kita harus tahu, harus sadar juga ketika kita menginginkan return yang tinggi, kita harus siap dengan resiko yang tinggi juga. Jadi kita harus lebih hati-hati, jangan greedy, jangan rakus, kita harus lebih bersikap tenang. Kalau misalkan ada yang mau investasi kripto, nah itu tuh kita belajar untuk ngerem kapan kita beli, kapan kita jual. Nah, yang selanjutnya itu menghindari marketing yang tidak kompeten. Jadi, ketika ditawarin sama produk investasi, kita harus benar-benar nanya sama marketingnya dengan secara detail. Oke, misalkan reksadana ini portfolionya di saham apa aja ya, gitu. Terus kira-kira dalam 5 tahun ke depan ini bisa memberikan return saya berapa ya? Lalu kira-kira kalau saya placementnya 100 juta dengan kalkulator finansial 2-5 tahun ke depan, kira-kira saya dapat berapa ya? Nah, kalau mereka ini tidak bisa menjawab dengan baik, nah ini perlu dipertanyakan. Kenapa ya kok si marketing ini nggak kompeten? Jadi memang karena kita adalah orang yang awam, jadi harus bertanya dengan orang yang lebih profesional dan diharapkan marketing ini yang bekerja di perusahaan investasi supposed to be lebih baik knowledge-nya daripada kita. Jadi jangan sampai nih kita mau beli barang tapi sama orang yang kurang paham juga. Nah, itu yang harus lebih kita perhatikan. Nah, yang selanjutnya kita harus cek juga nih survei. Kira-kira produk yang ditawarin sama si perusahaan investasi ini ada juga nggak sih yang sejenis di luar? Kalau misalkan reksadana, jelas di mana-mana banyak yang jual reksadana juga. Misalkan forex, ada juga nggak yang jual di tempat lain forex? Atau karena kadang-kadang beberapa produk investasi bodong itu bentuknya suka aneh-aneh. Nah, itu yang perlu digali lebih lanjut, ditanya lebih lanjut, kita mesti rajin survei, rajin ngecek ke googling, ada nggak ya produk yang ini. Karena kalau saya cek, ada beberapa investasi yang misalkan dia naruh duit, nanti kamu dapat kafling tanah, nanti kafling ini akan dibuat perkebunan, let's say kurma dan lain-lain. Nah, itu kan mungkin agak janggal ya, nggak semua orang juga bisa oh iya sih ada investasi ini, dan itu ada, dan itu sudah pernah kejadian, dan itu sudah
akhirnya diusut sama polisi. Nah, beberapa hal itu yang kita mesti sedikit lebih sensitif mengenai produk-produk apa yang ditawarkan ke kita. Nah, ini selanjutnya adalah instrumen investasi pasar modal. Oke, apa aja sih instrumen investasi yang ada di pasar modal? Yang pertama itu ada saham. Saham mungkin teman-teman sudah paham juga ya, ini adalah surat berharga, jadi bukti kepemilikan atas perusahaan. Nah, di investor dengan memiliki saham ini, dia memiliki kepemilikan sekian persen yang ada di perusahaan tersebut. Nantinya investor akan mendapatkan dividen atau pembagian laba. Lalu juga ada instrumen investasi berupa obligasi, yaitu kepemilikan surat utang, nanti dapat dipindah tangankan. Nah, obligasi ini sendiri ada dua jenisnya, yaitu korporasi dan pemerintah. Lalu selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini adalah instrumen investasi wadah dari pengumpulan dana berbagai investor yang nanti akhirnya dikelola oleh manajer investasi, ditaruh di beberapa instrumen, bisa di pasar uang, obligasi, saham, atau efek-efek lainnya. Selanjutnya adalah ETF. ETF ini kurang lebih sama seperti reksadana, sama-sama dikumpulin secara kolektif, tapi ETF ini seperti saham karakternya, karena bisa kita itu membeli saham at the same time nilainya. Nah, jenisnya sendiri ada dua, yaitu ETF aktif dan ETF pasif. Kalau ETF pasif itu dia hanya mimicking indeks. Kalau ETF yang aktif dia masih berusaha untuk ada beberapa formula yang kalau bisa mengalahkan IHSG. Oke, yang selanjutnya ini adalah derivatif. Derivatif ini surat berharga, turunan dari saham. Nah, dua jenis yang ada di Indonesia itu adalah warrant dan right. Tapi karena hari ini temanya reksadana, so instrumen investasi pasar modal yang akan saya kupas lebih dalam dan lebih detail adalah reksadana. Oke. Tadi kan kurang lebih pengertian reksadana sudah kita bahas ya di depan, bahwa reksadana ini adalah wadah dari dana masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, apa aja sih kelebihan dari reksadana ini? Pertama, dikelola oleh profesional, yaitu manajer investasi. Salah satunya kami, Star Asset Management. Yang kedua, pilihan reksadananya itu adalah beragam. Jadi ada reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan yang paling tinggi returnnya dan juga resikonya adalah reksadana saham. Jadi nanti pilihan-pilihan ini yang kita sesuaikan dengan karakter kita sebagai nasabah. Dan tujuan investasi kita nanti maunya seperti apa, berapa lama. Selanjutnya bukan objek pajak. Jadi ini sudah bersih, sudah dikurangi dengan pajak. Jadi nilai aktiva bersih yang terlampir itu sudah free dengan free oleh pajak. Selanjutnya investasinya ini minimumnya sangat murah. Kalau dulu OJK itu membuat peraturan bahwa nasabah itu boleh bahwa untuk subscribe di reksadana itu 100.000, tapi sekarang ada beberapa fund yang 10.000 pun nasabah sudah beli. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih teman-teman untuk tidak berinvestasi di reksadana, karena dengan 10.000 udah bisa beli reksadana. Itu. Yang selanjutnya adalah likuiditasnya tinggi. Jadi kalau kita punya reksadana terus kita butuh dana ini immediately cepat, oke, saya butuh cepat, bisa taruh nih. Karena dia likuiditas sangat tinggi, apalagi reksadana pasar uang. Misalkan hari ini kita proses, besok dana sudah cair, T+1. Tapi selain dari reksadana pasar uang, biasanya tujuan kerja. Jadi ini sangat membantu kita kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan duit dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya adalah harganya transparan. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih di websitenya MIMI, oke, berapa sih harga reksadana A hari ini, tuh kira-kira turun apa naik, dan itu semuanya sangat-sangat jelas dan sangat diberikan informasinya di website. Jadi
nggak perlu khawatir, teman-teman yang mau berinvestasi atau mungkin pertama kali berinvestasi di reksadana ini, karena sangat memudahkan sekali, informasinya sangat komplit, jelas, dan tidak ada yang ditutupin. Oke. Nah, kalau tadi udah kelebihan dan keunggulan dari reksadana, sekarang skema mengenai reksadana ini sendiri. Oke, dari nasabah, dana-dananya baik dalam bentuk IDR atau USD, ini dibelikan reksadana. Lalu apa yang didapat oleh nasabah si pemodal ini? Adalah unit penyertaan. Jadi kurang lebih unit setiap reksadana yang launching itu adalah di 1000 NAV-nya. Jadi misalkan si nasabah ini membeli senilai 10 juta rupiah, jadi dengan NAB 1000, 10 juta dibagi 1000. Nah, pembagian itulah yang menjadi unit penyertaan si pemilik nasabah. Tuh, lalu setelah itu reksadananya nanti diinvestasikan ke beberapa instrumen, yaitu saham, bisa ke efek hutang atau obligasi, dan instrumen pasar uang. Oke. Nah, di sini kami sebagai tenaga profesional atau manajer investasi kami tidak menerima dana dari nasabah itu tersebut, karena dana dari pemodal itu dikumpulkannya di bank kastedi. Jadi kami hanya mengelola investasinya aja, lalu dari kami, manajer investasi dan bank kastedi ini ada KIK atau kontrak investasi kolektif, di mana ada kesepakatan-kesepakatan, oke, manajer investasi ini bagian yang mengelola investasi, lalu bank kustodian ini adalah tugasnya menyelesaikan transaksi, menyimpan surat berharga, menghitung NAB setiap hari, lalu unit registrasi investornya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa dana dari para pemodal ini semuanya dikolek di bank kustodian, bukan di manajer investasi. Jadi kami sebagai manajer investasi ini sangat-sangat profesional di dalam mengelola dana seluruh nasabahnya. Oke. Nah, ini kita lanjut lebih detail mengenai apa sih jenis-jenis dari reksadana. Kalau tadi kan sudah dijelasin ya, oke, reksadana adalah wadah kumpulan para pemodal, lalu skema dari reksadana itu flow-nya seperti ini. Nah, sekarang masuk ke jenisnya. Jadi kalau jenis reksadana ini kita bagi berdasarkan resikonya, berdasarkan tujuan investasinya, dan return-nya. Nah, kita bisa melihat di sisi yang sebelah kiri itu adalah tingkat pengembaliannya, yaitu rendah, sedang, tinggi. Dan yang paling bawah itu adalah kita bisa lihat nih karakter dari setiap reksadana. Ada yang sangat konservatif, yaitu yang di bawah 1 tahun, di mana asumsi return-nya ini sendiri 4,5 sampai 5,5%. Dia yang paling rendah risikonya dan paling rendah juga return-nya. Nah, si reksadana ini dinamakan reksadana pasar uang karena isinya 100% di pasar uang. Pasar uang itu di dalamnya adalah time deposit dan obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Selanjutnya kita agak naik sedikit, itu agak lebih berani. Ini dia karakternya konservatif. Lalu kalau kita ingin berinvestasi di bawah 3 tahun. Nah, kurang lebih asumsi return-nya itu di 7 hingga 9%. Namanya reksadana pendapatan tetap. Dia isinya hanya obligasi dan sisanya itu pasar uang. Jadi 80% obligasi. Dan ini tergantung dari masing-masing MI-nya. Ada yang mungkin 80% ini bobotnya lebih besar di obligasi pemerintah daripada obligasi korporasi, atau mungkin terus sebaliknya. Nah, itu yang menjadikan perbedaan return dari satu fund reksadana pendapatan tetap si MI yang A dengan MI yang lainnya. Di strateginya yang membedakan. Lalu agak lebih naik sedikit nih resikonya ke tipe moderat. Itu kalau misalkan kita mau punya tujuan investasi yang lebih lama lagi nih, di bawah 5 tahun. Ini asumsi return-nya pun juga lebih meningkat di 9 hingga 12%, yaitu reksadana campuran. Apa sih isinya reksadana campuran? Nah, ini campuran antara saham, obligasi, dan pasar uang, di mana sahamnya itu
Maksimal sekitar 79%. Lalu ada obligasinya dan ada pasar uangnya di situ. Jadi dia jauh lebih beresiko tinggi daripada pendapatan tetap karena dia ada campuran sahamnya. Jadi tapi bisa menghasilkan return yang lebih tinggi daripada pasar uang dan pendapatan tetap karena dia ada di saham yang bisa memberikan, yang bisa ngeboost dia punya return. Nah, selanjutnya yang paling terakhir adalah reksadana saham, di mana reksadana saham ini adalah masuk ke typical high risk high return. Isinya adalah minimal 80% saham, lalu karakternya agresif, dan ini adalah untuk rencana jangka panjang di bawah 10 tahun atau mungkin lebih dengan asumsi return 13-15%. Jadi dari semua jenis-jenis reksadana ini kita kembalikan ke diri kita. Kira-kira tujuan investasi kita itu untuk apa? Kita tentuin dulu. Oke, kita tahu nih umur kita masih 25 tahun, berarti masih muda, masih produktif. Lalu kita penghasilannya atau income-nya segini setiap bulan, kita sesuaikan. Lalu juga kita pengen punya investasi untuk let's say sekolah, atau misalkan untuk liburan, atau misalkan untuk membeli sesuatu barang yang kita mau, atau mungkin menaikkan haji atau umroh orang tua. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Kita pilih-pilih lagi mana nih yang cocok sama produk, fund, atau reksadana untuk kita. Karena jangan sampai misalkan kita mau menaikkan haji orang tua, tapi kita taruhnya di reksadana yang sangat konservatif, hanya setahun, sedangkan kita sadar bahwa menaikkan haji itu cukup mahal. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan itu agak ditaruh di rencana jangka panjang, mungkin 5 tahun, di reksadana campuran, jauh lebih aman daripada reksadana saham. Nah, itu dikembalikan lagi ke karakter diri kita sebagai para investor. Oke, next slide-nya. Nah, ini mengenai Star Asset Management. Star Asset Management ini adalah anak perusahaan dari Aldira Cita Sekuritas. Ini member dari Bursa Efek Indonesia, di mana kita sudah berdiri dari tahun 2004. Kita sudah cukup panjang perjalanannya dan kita memiliki produk-produk yang variatif, yaitu di money market fund, fixed income fund, balance fund, dan equity fund. Nah, ini adalah nama-nama dari BOD kami. Ada Bu Rita Varianti sebagai Presiden Director. Beliau adalah veteran yang sudah cukup lama dan malang melintang berada di dunia pasar modal dan perbankan. Beliau sebelum dari Star Asset Management adalah Presiden Director di BNI Asset Management. Sebelumnya di CMB Principal Asset Management, dan sebelum dari CMB adalah senior di Lipo Sekuritas. Jadi beliau sudah sangat terpercaya di dunia pasar modal. Begitupun juga dengan Pak Inengah Sukerja. Beliau juga sudah cukup lama berada di pasar modal. Jadi dua BOD ini sangat-sangat mampu menjalankan investasi yang ada di Star Asset Management. Oke. Oh, tadi sudah menjelaskan apa sih Star Asset Management, lalu jajaran dari BOD-nya. Nah, kita masuk ke yang lebih detail. Reksadananya apa aja sih yang ada di Star Asset Management itu? Oke. Nah, ini adalah produk shelf kami. Kita ada money market fund, yaitu kita punya dua nih, Star Money Market dan Star Money Market Syariah. Lalu yang kedua kita ada fixed income fund. Itu kita juga ada dua, Star Fixed Income yang USD dan IDR, yaitu Star Fixed Income 2. Lalu Balance Fund kita juga punya dua juga, Star Balance 1 dan 2. Lalu kalau yang equity kita ada 3, Star Sustainable Equity, Star Global Syariah Equity USD, dan Star Equity 2. Tapi karena kami bekerja sama dengan IPOT itu di 3 produk, yaitu Star Money Market, Star Money Market Syariah, dan Star Balance, jadi saya ingin lebih detail di 3 produk tersebut. Oke. Nah, ini adalah aset under management dari Star Asset Management. Dari sini kita bisa lihat dari tahun 2017 sampai 2021 kami mengalami peningkatan yang sangat baik, alhamdulillah sekali.
Jadi dari 2019 ke 2020 kami peningkatannya memang tidak banyak, tapi kami terus bekerja keras, kami terus melakukan perbaikan dengan fund-fund kami, strateginya juga diperbaiki, kita melakukan semua performance dengan baik, sehingga di 2021 kita memiliki AUM itu sekitar 7,9 triliun yang berdasarkan dari total mutual fund dan KPD kita. Jadi bisa dilihat di sini untuk mutual fund kita, money market di 300 bio, fixed income di 1,7 T, balance di 185 bio, dan sebagainya. KPD kita juga memiliki bobot yang cukup besar, yaitu di 4,1 T. Tuh. Dan saat ini Star Asset Management sendiri ini berada di peringkat 26 di Table seluruh perusahaan aset manajemen. Oke, dan ini adalah penghargaan dari produk untuk fund-fund kami, yaitu yang pertama Star Balance, yang kedua adalah Star Balance 2. Jadi ini adalah award 5 star performance di 2019 berdasarkan Infobank. Oke, jadi tadi kalau saya sudah jelaskan mengenai ciri-ciri investasi bodong, nah ini bisa nih kita mulai masuk kira-kira untuk investasi yang benar itu seperti apa sih? Nah, kita lihat kira-kira si produk ini itu misalkan kalau reksadana dia tanggal launchingnya kapan? Bank kustodian yang dia gunakan apa? Jadi kita minta dokumennya ke perusahaannya ini, kita minta oke biar kita lihat apa aja sih detailnya, kita cek subscription fee-nya. Kalau di kami subs fee-nya kosong, redeem fee-nya kosong, juga switching fee-nya kosong gitu. Ini adalah reksadana Star Money Market, yaitu adalah reksadana pasar uang di mana currency-nya adalah rupiah. Dan untuk teman-teman yang mau join, yang mau subs di reksadana pasar uang ini cukup hanya bisa invest di 100.000 aja. Sangat-sangat minim. Nah, ini adalah kinerja atau performance dari reksadana Star Money Market, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini dalam satu bulan itu di 0,41, kita bandingkan dengan benchmarknya yaitu Infovesta Money Market Fund Index, itu mengungguli dari benchmark di 1 bulan, di 6 bulan, dan bahkan di 1 tahun. Di 1 tahun kami bisa memberikan performance 4,77%. Dibandingkan dengan benchmarknya di 3,26, di mana 4,77% ini kalau dibandingkan kita nabung di bank atau kita taruh di deposito, ini kan sebenarnya sangat memuaskan performance-nya. Jadi dengan kita placement 100.000, kita bisa mendapatkan return 1 tahunnya 4,7, teman-teman. Jadi kapan lagi kita bisa mengungguli ini dari bunga-bunga deposito, di mana deposito kalau nggak salah di bank buku 3 itu sekitar 3%-an ya, itu pun juga masih gross, belum dipotong pajak. Nah di sini di Star Money Market teman-teman bisa hanya 100.000 aja udah bisa beli produk Star Money Market, tapi return-nya juga bagus. Oke, nah di sebelah kanan kita bisa ngeliat nih teman-teman grafik pertumbuhan periode 3 tahunan. Setiap tahun dia semakin baik ya kinerjanya. Nah yang kedua ini adalah produk campuran kita yaitu Star Balance. Jadi bisa dilihat di sini dia launchingnya di 2005, lalu minimum untuk pembeliannya di 200.000, untuk nanti selanjutnya top up bisa di 100.000. Tuh, untuk fee jual dan beli kita ada maksimal di 1% dan minimal maksimal 1 dan 1,5%. Oke. Nah, ini adalah kinerja dari Star Balance sendiri dengan benchmarknya Infovesta Balance Fund Index. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita tetap masih mengungguli dari benchmark kita, di mana 1 tahunnya itu performanya di 5,97%. Lebih tinggi sedikit ya lumayan lah daripada si Star Money Market, tapi kita juga mengalahkan dari benchmarknya si Infovesta Balance Fund Index. Itu kita bisa lihat di kanan mengenai grafik pertumbuhan periode 3 tahun. Oke. Nah, ini tadi teman-teman yang tadi saya bisa infokan. Jadi kalau misalkan ditawarkannya adalah reksadana, itu
kita minta ada boleh lihat fund fact sheet-nya enggak gitu. Jadi dengan fund fact sheet ini kita jadi lebih tahu, lebih bisa ngebedah dan tahu secara detail mengenai si produk fund yang ditawarkan ke kita. Let's say misalkan ini saya ambil contoh reksadana Star Money Market, di mana kebijakannya sudah dijelaskan di situ. Yang paling kiri juga ada informasi mengenai tanggal efektif, tanggal peluncuran, harga unit, dan lain-lain, minimum investasi awal, terus kalau mau top up berapa, biaya pembelian, dan lain-lain. Nah, yang paling penting adalah kalau misalkan kita beli reksadana Star Money Market ini, kira-kira kita tuh di dalamnya ada apa aja sih fund-nya? Kita bisa lihat di sini. Kita bisa cek 10 efek terbesarnya, ada deposito Bank Syariah Bukopin, ada obligasi Pegadaian, obligasi Chandra Asri, dan lain-lain. Jadi 10 efek ini adalah penting untuk kita ketahui. Jadi ketika kita beli fund, oh iya ya saya beli fund ini isinya adalah barangnya ini aja, ada deposito di ini, ada obligasi ini, dan kita bisa lihat kinerja reksadananya di tabel paling bawah, yaitu kita bisa lihat performance dari year to date-nya berapa, 1 bulan, 3 bulan dibandingkan dengan benchmark-nya. Oke. Nah, ini adalah poin-poin yang penting kalau kita melihat dari fund fact sheet. Nggak usah semuanya dibaca, kalau misalkan males, tapi poin-poin ini yang paling penting tadi. Oke. Nah, poin-poin ini paling penting. Ini yang menjadi bantuan kita untuk memutuskan kita mau berinvestasi di sini atau tidak. Nah, selanjutnya ini adalah tadi grafik mengenai performance dari si fund itu tersebut. Oke. Selanjutnya ini ada reksadana syariah Star Asset Management yang tadi saya bilang. Reksadana syariah ini dia reksadana pasar uang dengan minimum subscription-nya awalnya hanya 10.000. Jadi ini sangat murah dan sangat bisa menjangkau seluruh nasabah di luar. Jadi isinya pun ini adalah deposito di bank-bank syariah, jelas, dan obligasi-obligasi syariah. Jadi kalau kita bisa lihat dari portofolionya sendiri, obligasi korporasinya adalah di 23,03%, depositonya 76%. Jadi lebih banyak bobot atau porsi depositonya dibanding obligasi korporasi. Sedangkan 10 efek terbesar yang dimiliki oleh fund ini, kita bisa lihat di sini, ada deposito Bank Victoria, Bank Jabar Banten, Syariah, Bank Mega, dan lain-lainnya. Jadi dengan informasi yang transparan ini diharapkan nasabah akan lebih cerdas dan lebih bijak di dalam memilih suatu produk investasi. Oke. Dan di sini juga ada klasifikasi risiko. Fund ini masuknya ke risiko yang mana nih? Yang rendahkah, sedangkah, atau tinggi? Dan yang selanjutnya ini adalah grafik dari performance reksadana pasar uang syariah. Oke, ini tadi Star Balance. Kurang lebih sama. Kalau kita bisa lihat di sini, portofolionya ada saham itu di 58%, obligasi korporasi di 16%, depositonya 22%. Sedangkan efek-efek yang dimiliki oleh si Star Balance ini adalah deposito Bank Victoria, obligasinya Merdeka Cooper, obligasi Barito, sahamnya asuransi, Sinarmas MSIG, Bank Sinarmas, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita bisa ngecek kira-kira si perusahaan saham yang dibeli nih sahamnya sama si fund ini, going concern-nya bagus nggak ya, ininya bagus nggak ya, performance-nya bisa ngebuat si reksadana ini ke depannya memberikan return yang maksimal atau enggak ya. Nah, ini kinerja dari Star Balance. Jadi kita bisa lihat performance-nya masing-masing seperti apa, lalu klasifikasi risikonya juga masuk ke yang sedang. Nah, semua informasi-informasi ini yang bisa menjadikan kita mengambil keputusan, oke, saya mau beli reksadana ini. Nah, jadi nanti kalau ada yang kurang jelas, baru ditanyakan ke marketingnya. Ini adalah tadi grafik mengenai performance. Oke, sekian
pemaparan saya mengenai investasi bodong, investasi aman, dan mengenai Star Asset Management beserta produk-produknya. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Terima kasih Mbak Bella. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Wah, lengkap banget nih ya. Dari awal tadi kita dikasih data-data juga nih tentang pertumbuhan investor, terus juga tentang materi investasi yang aman itu seperti apa teman-teman. Dan juga dikenalin nih, udah kenal deket banget ya harusnya ya sama Star Asset Management nih teman-teman. Jadi nggak ragu lagi dong kalau misal pilih investasi yang aman itu seperti apa. Salah satunya adalah melalui Star Asset Management karena pasti sudah terdaftar di OJK, terus juga tadi dana kelolaannya besar banget teman-teman dan juga siapa sih yang ada di belakang Star Asset Management. Nah, oke, teman-teman, ini aku ingetin lagi sekali lagi bahwa teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan 3 souvenir untuk yang memberikan pertanyaan seputar dengan materi hari ini ya, 3 orang beruntung nanti akan diumumin juga di akhir sesi. Nah, ini udah banyak banget nih Mbak Ayu pertanyaan yang masuk. Mungkin aku akan bacain beberapa karena kalau dijawab semua kayaknya kita nggak cukup nih waktunya. Tapi aku mau bacain beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Adi Surya ya di 0224. Beliau bertanya, apabila kita sudah atau sedang terjebak ke dalam investasi bodong atau penipuan, langkah apa nih yang sebaiknya dilakukan agar kita tidak panik ke depannya nih? Mungkin kalau udah terlanjur nyemplung nih gimana nih, Mbak Ayu? Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, kalau udah terlanjur nyemplung, kita cek dulu nih Mbak Bella, kira-kira kerugiannya kita tuh sudah sebesar apa gitu. Berapa persen sih kita mengalami kerugian di investasi itu. Kira-kira kalau kita cut loss masih bisa kita terima nggak gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, mungkin kita harus melaporkan ke OJK bahwa halo OJK, saya ada masalah, saya ditipu investasi dan lain-lain. Nah, barulah dari situ kita bisa lihat kira-kira respon dari OJK seperti apa. Karena 2 hal tadi, yang pertama kita tahu kerugian yang kita terima berapa, kira-kira kita bisa cut loss atau tidak. Yang kedua juga mencegah supaya tidak ada yang namanya investasi-investasi penipuan itu selanjutnya dan mencegah orang-orang lain atau bisa si investasi mendapatkan member baru. Jadi OJK juga harus diinformasikan supaya OJK bisa mengedukasi dan menginformasikan ke lainnya dan bisa menindaklanjuti si perusahaan investasi bodong ini, Mbak. Oke, jadi memang ya langkah paling mudah dan paling gampang sebenarnya untuk dilakukan adalah kita ketahui dulu ini, tadi kata Mbak Ayu, ciri-cirinya seperti apa sebelum kalau udah nyemplung kan agak-agak pusing ya teman-teman. Ini agak-agak kecil juga kesempatan buat dananya balik secara 100% nih. Jadi Ya, betul. langkah preventif yang paling gampang adalah tadi mencegah dan kita kenalin dulu di mana kita investasi ya Mbak ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Kananda Adikusuma. Beliau mau nanya nih, gimana caranya kita harus hati-hati memilih investasi supaya tidak terkena investasi bodong? Apalagi orang yang menawarkan kita bilang kalau investasinya udah terdaftar OJK. Nah, terus gimana sih kita ngejelasin kalau investasi di pasar modal tersebut bukan investasi bodong? Mungkin kalau misalnya ngejelasin ke orang tua atau ke teman-teman gitu nih Mbak Ayu, ini mungkin bisa dikasih tips nih buat Kananda nih. Oke, Kananda, tadi kan mungkin dari marketingnya atau dari si perusahaannya ngasih tahu, oke kita udah terdaftar atau sama OJK, tapi kita nggak bisa percaya 100%, apalagi misalkan si perusahaan ini juga bukan perusahaan yang terkenal atau familiar ya di umum. Jadi kita juga harus cek nih ke websitenya OJK, cek, atau kita juga mungkin bisa tanya ke customer service, kira-kira perusahaan A ini terdaftar nggak, benar nggak ada di OJK, sudah mendapatkan izin belum di OJK. Itu yang pertama. Dan kedua, mungkin sebenarnya kita harus bisa lebih sensitif sih ketika ditawarkan oleh suatu investasi oleh orang lain. Karena kadang-kadang kita tuh suka gelap mata, oke ditawarin investasi return-nya 10% dalam sebulan, itu kan terlalu mengada-ngada, juga terlalu berlebihan. Oke 10% dalam sebulan atau oke kebesaran ya 6-7% sebulan, ini dalam bentuk apa investasinya gitu loh. Tidak bisa kita langsung sebegitunya oke iya deh gitu. Jangan termakan oleh iming-iming return yang besar kalau kita tidak bisa mengetahui return besar ini dari produk apa, terus kenapa dia bisa mendapatkan return besar yang di belakangnya apa gitu. Sedangkan saham aja itu memerlukan waktu untuk bisa memberikan
efek yang besar, memberikan return yang besar, gitu sih Mbak. Jadi memang sebelum kita menginformasikan ke teman, ke saudara, ke keluarga, jadi kita harus mengedukasi diri kita sendiri dulu, survei, lalu kita banyak baca atau banyak cari tahu ya di media internet mengenai si perusahaan ini, mengenai produknya, kira-kira memang produknya terpercaya atau enggak. Itu saat ini sangat-sangat gampang sih kalau karena semuanya sudah ada kan di internet gitu. Semua platform berbasis investasi juga banyak yang terkenal. Jadi kenapa harus repot-repot nyari yang oke ini gede, karena ya sesuatu yang besar didapatkan dengan mudah, biasa kehilangannya juga cepet sih. Jadi kalau berinvestasi itu harus sabar, harus teliti, harus dalam keadaan kepala yang dingin gitu. Oke. Nah, thank you banget nih Mbak Ayu jawabannya semoga menjawab ya Kak Nanda ya untuk pertanyaannya. Kita maju ke pertanyaan berikutnya nih Mbak Ayu. Ini pertanyaan dari Bapak Irfan Bonem ya. Beliau bertanya nih, gimana kita bisa investasi di reksadana tapi tetap merasa aman dan hati tenang nih? Uang kita bisa terus bertumbuh dan bahkan bisa mengalahkan inflasi. Karena kadang saya pribadi suka merasa was-was kalau investasi di reksadana, apalagi ke saham. Ada rasa ketakutan uang yang kita investasikan tidak bisa mengalahkan inflasi, apalagi minus atau uang kita malah berkurang dari jumlah yang kita investasikan nih, Mbak Ayu. Mungkin kalau misalnya ini apakah mungkin terkaitnya sama profil risikonya Pak Irfan apa gimana nih? Mungkin bisa dikasih jawabannya nih, Mbak Ayu. Nah, iya betul. Karena benar tadi kata Mbak Bella, jadi kita harus profiling diri kita sendiri juga, marketing yang menawarkan juga harus nge-profiling juga si karakter nasabahnya seperti apa sih. Misalkan Pak Iwan apa Pak Iman tadi? Pak Irfan. Oh, Pak Irfan. Oke, Pak Ya. Irfan harus ini juga. Kira-kira Pak Irfan itu cocoknya berada di karakter reksadana yang jenisnya apa. Jadi harus lihat juga dari jenis usianya Pak Irfan itu sendiri, kira-kira dari usia Pak Irfan sekarang sampai nanti pensiun, masa produktif itu berapa lama gitu loh. Nggak bisa, misalkan Pak Irfan misalkan masuk usia, mau menjelang usia pensiun ya, tapi Pak Irfan masuknya ke reksadana saham. Nah itu harus hati-hati, karena ya ketika kita sudah pensiun, artinya kan uang kita akan berkurang monthly-nya gitu. Jadi juga kita harus mengurangi si resiko itu. Tapi kalau misalkan Pak Irfan mungkin usianya masih sekitar 30 atau 40, itu kan masih jauh ya dari usia pensiun, itu bisa taruh di reksadana saham yang dimana resikonya pun tinggi. Nah, untuk menghindari berbagai tadi yang masalah kenaikan inflasi atau misalkan indeks dan lain-lain, itu yang tadi saya jelaskan di sebelumnya webinar bahwa Pak Irfan harus melihat secara jelas mengenai si fund fact sheet itu. Pertama, fund fact sheet-nya ini itu ada memiliki sahamnya apa aja. Kira-kira si saham-saham yang dimiliki fund ini bisa ngeboost nggak? Atau misalkan si saham-saham yang dimiliki si reksadana ini saham-saham yang memang blue chip nggak? Yang bisa ngeboost indeks nggak? Nah, itu yang bisa menjadi analisa dari Pak Irfan di dalam, oke, saya mau ambil reksadana ini. Kenapa? Karena di dalamnya saya ada saham-saham perbankan yang blue chip kayak BCA, BNI, BRI, di mana saham-saham itu yang menjaga kestabilan indeks, yang mengangkat, kadang-kadang mengangkat IHSG. Tapi kalau misalkan ada beberapa saham yang GoPay atau Gocap, nah itu kan yang, Gocap ya. Jadi 50 tuh apa sih Gocap ya? Gocap ya, Ya, benar. Gocap ya, sorry. Ya, jadi saham-saham itu kan sebenarnya agak susah ya untuk nge-boost performance. Nah, itu agak membahayakan juga. Jadi kita harus lebih detail di dalam melihat efek-efek yang dimiliki oleh reksadana saham itu. Jadi kita bisa tahu, oke, kalau misalkan going concern-nya perusahaan perbankan ini bagus, berarti kurang lebih ini ke depannya akan stabil nih sampai 5-10 tahun ke depan. Atau mungkin misalkan dia punya saham-saham telekomunikasi seperti Telkom, ini akan bisa nih ngasih nge-boost performance. Atau dulu sempat Bumi setelah dibeli sama asing ya, itu kan dia sempat bisa tuh ngasih alfa ke beberapa performance dari saham. Jadi memang kita harus lebih teliti
di dalam membaca fund kita juga harus lebih sering baca news, kira-kira saham mana sih di produk reksadana ini yang bisa meningkatkan si kinerjanya. Jadi kita memang harus lebih banyak baca, lebih banyak berhati-hati Mbak sebelum memilih. Setuju banget nih Mbak Ayu. Jadi memang penting banget ya untuk profiling itu biar sesuai judul kita nih, hatinya tenang nih ketika investasi. Nggak hanya menghindari investasi bodong, tapi juga pilih produk yang tepat sama tujuan investasi dan profil risiko kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Ayu, ini dari Kak Erika Paramita nih ya. Beliau bertanya, ada 2 pertanyaan nih Mbak Ayu. Pertanyaan pertama, apakah bisa menyimpan dana darurat ke dalam reksadana? Dan sebaiknya reksadana apa yang dipilih? Terus pertanyaan kedua, apakah reksadana pendapatan tetap itu return atau hasilnya tetap sesuai sama namanya nih ya, setiap bulannya nih Mbak Ayu? Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, thank you Mbak Erika pertanyaannya. Jadi memang untuk dana darurat bisa juga nih kita invest di reksadana ya. Jadi bisa ditaruhnya di reksadana pasar uang. Kenapa di reksadana pasar uang? Pertama, kalau reksadana pasar uang itu kita ketika membutuhkan dana darurat itu dalam pencairannya hanya dibutuhkan waktu T+1. Jadi amit-amit misalkan ada anggota keluarga kita yang sakit, butuh dana cepat. Hari ini kita proses, hari ini kita memberikan form untuk pencairan, besok sudah bisa masuk ke rekening kita. Jadi itu sangat mudah. Walaupun sisi kurang baiknya adalah return-nya itu juga tidak sebesar reksadana saham, tapi jatuhnya lebih stabil lah dia. Kalau dana darurat taruhnya di reksadana si pasar uang. Lagi pula sebenarnya saat ini kalau kita lihat di beberapa platform, dia kan ada perbandingan beberapa fund untuk reksadana pasar uang. Itu sebenarnya performance-nya atau return-nya juga jauh lebih besar daripada deposito bank yang ditawarkan saat ini. Bisa ada yang di 5%, bahkan ada yang 6%. Nah, itu sebenarnya lumayan daripada uangnya kita nganggur, taruh di rekening aja nanti dipotong biaya admin, mending taruh di reksadana pasar uang. Pertama, pencairannya cepat, kedua juga lumayan kita dapat return setahun di sekitar 5% hingga 6%, jadi sangat-sangat membantu kita kalau one day kita butuh uang. Terus yang kedua tadi pendapatan tetap ya. Ya. Jadi pendapatan tetap walaupun namanya tetap bukan berarti return-nya juga tetap. Itu ada lagi yang return-nya memberikan tetap. Jadi segitu aja tapi itu biasanya close end ya. Jadi ada jangka waktunya, ada perbedaan lagi dengan si reksadana pendapatan tetap ini. Jadi kalau reksadana pendapatan tetap ini dia juga ada perubahan karena kan dia ada obligasi pemerintah di mana setiap harinya kan ada permintaan ya, supply and demand, itu yang membuat jadi si return-nya sendiri ada perubahan, ada perbedaan di setiap harinya. Nggak mungkin misalkan hari ini 5%, besok 5%. Enggak, karena ya itu kembali lagi kalau obligasi itu kan ada beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi si harga obligasi ini bisa berubah. Bisa dari suku bunga, bisa dari supply and demand, bisa dari news dari luar, misalkan The Fed dan lain-lain. Nah, itu yang mengakibatkan adanya perbedaan return. Kurang lebih seperti itu, Mbak Bella. Semoga bisa membantu. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang cuma namanya ya pendapatan tetap ya. Itu bahasa Indonesia dari bahasa Inggrisnya fixed income teman-teman namanya. Tapi tetap isinya pastinya tidak ada yang tetap seperti itu. Namanya di pasar modal kita kan ngikutin market ya setiap harinya. Justru ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ketika pilih reksadana. Kalau udah dijanjiin returnnya tetap terus rasanya nih nggak wajar ya dikasih returnnya tinggi banget, resikonya rendah. Nah itu red flag ya, kalau misalnya kata anak Jawa sekarang nih red flag dari ini bisa jadi investasinya ini bukan investasi yang resmi seperti itu. Oke Mbak Ayu, ini masih banyak banget nih, ada belasan pertanyaan yang pengen aku tanyain, tapi ternyata kita nggak kerasa ngobrol-ngobrol udah 1 jam ya. Nah tapi teman-teman kalau misalnya pertanyaan yang belum sempat dibacakan, teman-teman bisa langsung tanya aja nih ke admin Start Asset Management di media sosialnya, ada di Instagram start.assetmanagement di Instagram, dan juga bisa subscribe YouTube-nya di Start Asset Management. Teman-teman boleh ya Mbak Ayu ya kalau misalnya mau tanya-tanya ya ke Instagram-nya. Iya, boleh Mbak.
Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai produk-produk kita, itu bisa langsung follow Instagramnya dari Star Asset Management dan juga YouTube dari Star Asset Management, atau langsung tanya ke kita atau ke Ipot. Jadi feel free, tanya aja semuanya tentang A sampai Z, kita akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Gitu. Oke, siap. Thank you Mbak Ayu. Dan juga jangan lupa teman-teman di follow dan juga di subscribe YouTube-nya ya. Karena di sosial medianya ini banyak banget informasi tentang investasi, terus juga ada tips-tips juga yang bisa teman-teman dapetin secara gratis, tinggal follow dan subscribe aja. Nah, ini udah ditunggu-tunggu nih ya, dari tadi kayaknya aku mau ngumumin siapa nih peserta beruntung yang mendapatkan Oke, udah terlampir di chat ya teman-teman ya. Ini ada 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari Star Asset Management. Yang pertama ini ada Bapak Adi Surya, yang kedua ada Bapak Irfan Bonem, dan yang ketiga ada Ibu Erika Paramita. Nah, selamat buat pemenangnya. Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya star.assetmanagement dan juga subscribe YouTube-nya Star Asset Management dan di screenshot. Pastikan juga teman-teman melampirkan bukti screenshot-nya beserta data diri seperti nama lengkap, terus juga nomor telepon dan alamat pengiriman ke email ipotfund.indopremier@ipc.co.id. Mungkin biar nggak lupa bisa di screenshot aja ya teman-teman chat dari adminnya, dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe channel atau media sosialnya Star Asset Management ya. Selamat sekali lagi buat pemenang kita pada hari ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Mbak Ayu dan tim dari Star Asset Management udah kasih banyak banget insight dan juga ilmu di siang hari ini nih. Thank you banget nih Mbak Ayu. Sama-sama Mbak Bella, sama-sama Indo Premier Sekuritas. Thank you ya. Thank you banget. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di edukasi Ipot Fund yang lain dengan materi-materi yang menarik banget pastinya ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Sobat Ipot yang udah mantengin dari 1 jam yang lalu. Aku mau ngucapin maaf juga nih belum sempat bacain ya pertanyaannya, banyak banget soalnya. Bisa langsung tanya-tanya aja melalui akun media sosialnya Star Asset Management atau follow Instagramnya juga dan juga YouTube-nya ya tadi ya, dan juga teman-teman bisa nanya juga di @indopremier atau akun media sosialnya Indopremier. Nah, pastinya biar edukasi kita makin baik dan makin bermanfaat ke depannya, teman-teman bisa mengisi polling yang tertera di layar ya. Bisa langsung diisi aja teman-teman biar pastinya kegiatan edukasi kita ke depannya makin baik, makin sesuai dengan kebutuhan investasinya teman-teman semua. Kalau gitu, saya Mas Ayu Bella dan juga mewakili Mbak Ayu dan juga tim dari Star Asset Management pamit undur diri. Kita ketemu lagi di edukasi bareng Ipot Fund lainnya biar pastinya semua bisa investasi. Let's have fun with Ipot Fund. Bye guys. Thank you. Ada kesamaan antara nasi goreng dan investasi. Loh, kok bisa? Sama-sama butuh belajar. Enak banget nih. Ya. Bedanya, investasi ada Ipot Easy. Semua jadi gampang. Di sini bisa belajar, bisa milih saham yang lagi oke. Belinya tinggal swipe. Oh, tinggal geser doang. Make it easy with Ipot Easy. Belajar sendiri itu emang bagus, tapi bisa bikin ketakutan sendiri. Belajar masak sendiri kayaknya sih enak, tapi hasilnya belum tentu. Gimana? Enak bukan? Enak matamu. Giliran ketemu yang mau bantu ngajarin, malah diajarin cara patah hati. Makanya pakai Ipot. Ipot Fund, supermarket reksadana terbesar di Indonesia. Bisa buat belanja reksadana, saham, dan lainnya. Cukup 1 rekening dan 1 aplikasi. Mau investasi, nggak perlu takut salah pilih lagi. Semua bakal diajarin sampai jago. Gratis. Reksadananya udah dipilihin, nggak pakai repot. Enak kan investasi di Ipot? Let's have fun with Ipot Fund.